Ini kan problem kita masalah durasi, ya sulit memang makanya kita bilang bang, abang lebih bagus nggak pakai baca, lebih bagus misalnya improvisasi. Kita improvisasi bisa panjang nih, soalnya durasi misal bayangin misal pembuka 4 menit, penutup 2 menit, aduh itu kan mesti diatur kan. Ya alhamdulillah saya surprise ya, saya tahu dari jauh, makanya hari ini saya minta waktu sama Bang Gis. Saya bilang bang, saya mau lihat dong rencana pembangunan Masjid Apung di Ancol sudah sampai mana gitu kan. Ya makanya Bang Gis, udah kalau gitu kita lihat sini lah. Nah hari ini saya ke sini melihat lah sudah sampai sejauh mana kan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ini harus, karena ini kan sudah persetujuan dan sudah dianggarkan, berarti tidak ada alasan untuk tidak dilanjutkan pembangunan. Jadi itulah salah satu, karena memang saya lihat ini sangat penting, perlu di Ancol ini ada masjid ya, apalagi kalau memang bisa menjadi bahasanya Masjid Apung itu kan, jadi ada istilahnya ada destinasi baru lah gitu. Selain di sini tempat rekreasi juga bisa beribadah, itu menarik sebagai sebuah tempat publik ya, itu menjadi satu hal yang lengkap lah. Jadi ya saya terima kasih sama Bang Gis. Cuman berapa lama rencana Bang Gis nih? Insya Allah pertengahan tahun depan selesai. Saya tambahkan ya. Jadi kelanjutan dari kedatangan yang di rumah saya pada saat itu, Bang Dul itu bertanya tentang apa-apa saja programnya Pak Anies di Jakarta yang belum tuntas. Lalu saya ceritakan salah satunya adalah Masjid Apung Ancol, 2 tower untuk rusun di Kampung Akuarium sama Kampung Bayam. Alhamdulillah Mas Pram sudah ke Kampung Bayam, sudah tekan kontrak. Tentang di Kampung Akuarium juga insya Allah akan tetap dibangun 2 tower lagi untuk masyarakat di sana. Nah terkait dengan Masjid Apung dan Museum Rasulullah itu, kalau Museum Rasulullah itu kan pekerjaannya yang punya proyeknya Dewan Masjid Indonesia. Kalau Masjid Apung ini digagas memang di zaman Pak Anies, namanya Masjid Apung Jakarta, sudah groundbreaking, sudah semuanya. Dan hari ini kita lihat sudah progresnya sudah berjalan ya, insya Allah nanti tetap dituntaskan karena waktu itu terhambat karena masalah COVID. Dan saya kira ini salah satu bukti dari janjinya Bang Dul pada saat di rumah saya akan meneruskan programnya Pak Anies, ya ini salah satunya. Bahwa tetap melanjutkan apa yang sudah di jauh-jauh hari digagas gitu loh. Bagaimana caranya mendukung agar segera terselesaikan, mengingat ini proyeknya B2B sekarang, ini sudah anggaran APBD ya. Jadi udah, kalau untuk masjid ya, kalau ada masjid insya Allah nggak ada masalah. Artinya kalau museum memang ini kan kerjasama dengan pihak Arab Saudi, lembaga wakaf Saudi. Penggagasnya adalah Dewan Masjid. Ya kebetulan kan Pak Yusuf Kalla. Memang Pemda menyediakan lahan ya. Pemda DKI menyediakan lahan, tapi pembangunannya adalah dari Saudi. Nanti kita akan tanya sama Pak Yusuf bagaimana kira-kira mau dilanjutin. Sayang juga kalau tidak dilanjutkan gitu loh. Masjid Apung kan disapa beberapa pedagang di sini, terus bertepatan juga nih materi debatnya juga tentang ekonomi kreatif, ini lihatnya gimana nih Bang? Ya ini salah satu, kita kalau melihat ekonomi kreatif pasti imajinasi kita adalah tinggi, high. Ekonomi kreatif juga ada di tengah masyarakat yang kita anggap bawah ya. Mereka jauh lebih kreatif untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi. Nah jadi artinya kita harus adil. Kita harus bijak menciptakan lapangan pekerja dalam kategori ekonomi kreatif. Ada segmented atas, tapi ada masyarakat bawah yang juga punya materi ekonomi yang cukup kreatif. Nah, jadi artinya inilah menjadi satu jalan bagaimana kita antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya bisa berkesinambungan dalam kaitan membangun ekonomi. Itu aja sebetulnya. Pagi sudah 2 kali bertemu Bang Dul. Nah, apakah pagi sini sudah ada komunikasi dengan Mas Anies, sangat dekat dengan ini sepertinya arahnya tuh udah kelihatan. Ya kalau saya itu nggak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa komunikasi dengan Pak Anies, nggak mungkin. Dan Bang Dul ini kan menyatakan bahwa akan melanjutkan program Pak Anies. Saya menitipkan harapan dan hari ini adalah salah satu langkah awal kita untuk program-program Pak Anies yang kemarin untuk dilanjutkan. Apa ada pesan dari Pak Anies kepada Bang Dul dan Mas Pram? Kalau itu Bang Dul sama Pak Anies komunikasinya lebih lancar daripada saya. Mereka udah 2 jam bareng. Ya artinya ya saya pribadi sempat ya ngobrol sama Bang Anies. Walaupun memang 2 jam. Cuman memang tidak fokus pada pembangunan developing Jakarta. Tapi waktu itu kan memang ada momen di saat kita akan artinya akan disandingkan lah. Tapi kenyataannya kita tidak bisa bersanding.
Tapi saya sangat paham Bang Anies ini masih punya vision yang luar biasa untuk Jakarta. Makanya kemarin saya ngomong lah sama Bang Gis, Bang, insya Allah lah kalau kita ini pasti kita lanjutin. Nah jadi artinya ini salah satu bukti lah bahwa kami serius akan melanjutkan semua program Bang Anies yang memang sangat pantas untuk dilanjutkan. Gitu aja seperti intinya. Di Ancol kan ada Formula E juga nih. Ya. Sudah ada, bakal digulirkan lagi nggak? Nah kalau itu kan memang harus masuk kalender kegiatan ya. Tentu kalau Pemprov itu kan menyediakan fasilitas. Tapi tentang kalender itu nggak lepas daripada internasional. Apakah itu ada untuk di apa namanya? Karena yang namanya Mandalika juga mungkin saja satu saat tidak terjadi internasional. Nah itulah bagaimana menjalin hubungan dengan dunia internasional. Apalagi kalau Jakarta menjadi kota global, harusnya kalender itu menjadi paten. Cuman konsekuensinya kan anggaran besar. Apakah sanggup Jakarta? Sanggup, sebetulnya bisa. Tinggal kita menjadwalkannya saja. Itu aja. Ya. Lama paslon lain ini Pak Susono berkelakar bahwa ada janda kaya mencari pemuda. Aduh, kalau saya yakin mungkin beliau bercanda, enggak. Ya kan kita lah tahu kan Pak Siswono bagaimana. Mungkin bercanda, tidak forum yang serius seperti itu. Ya walaupun jujur saya juga membaca agak terkejut juga, tapi ini pasti bercanda, nggak mungkin lah. Beliau kan kita tahu ya apa namanya, mungkin artinya tahu tentang sejarah bagaimana kan. Jadi saya sih menganggapnya mungkin ya apa ya, candaan aja mungkin. Itu aja yang bisa saya pahami gitu. Baru terus sejauh ini untuk persiapan debat gimana Bang Dul? Bakal pakai kostum apa? Khas Betawi biasanya atau akan ada kejutannya? Aduh, kalau kejutan ya ntar dong, lihat dong. Enggak, artinya kita enggak apa ya. Kita tidak berusaha untuk menciptakan sebuah kejutan. Karena kan temanya udah dikasih tahu. Cuman mungkin ini kan problem kita masalah durasi. Ya sulit memang makanya kita bilang, Bang, Abang lebih bagus nggak pakai baca. Lebih bagus misalnya improvisasi. Kita improvisasi bisa panjang nih, soalnya berdurasi misal bayangin, misal pembuka 4 menit, penutup 2 menit, aduh itu kan mesti diatur kan. Nah jadi ya itu menjadi itulah menjadi strateginya, kapan saya baca, kapan tidak baca, mungkin itu saja. Oke? Baru nanti bertemu sama Mas Pram berangkat bareng atau Ya, rangkaian? nanti jam 6 kita ketemu di Merkur. Merkur sini. Nanti kita ketemunya di situ, baru jalan bareng ke Ancol, ya kan? Jadi mungkin itu saja. Oke.